Oke. Mbak Anita terkait dengan penerimaan diri dulu sebelum menerima perubahan. Apakah acceptance menerima diri sama dengan self love? Menerima diri apakah sama dengan self love? Kadang-kadang tuh ada orang yang saking menerima dirinya jadi nggak mau berubah gitu. Ngerti kan? Kayak Oh iya. ya gue Ya nerima ya diri ya gue ya apa ya ya. adanya kok, ya Hmm. udah lo orang Mhm. harus terima diri Mhm. gue juga gitu Mhm. loh. Mhm. Nah tapi sebenarnya penerimaan diri di sini adalah kita menerima bahwa diri kita ini adalah sebuah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang tidak didesain untuk begitu-begitu aja gitu loh, ya kan? Ada evolusi gitu, ada perubahan, ada perkembangan. Jadi menerima diri kita saat ini itu it doesn't mean forever kita mau kayak gini-gini aja ya kan, Ya anak 10 ya. tahun gak 10 tahun Ya ya terus ya ya nggak ya sih, ya ya. besok-besok akan jadi orang dewasa. Mhm. Makanya kita Mhm. harus apa ya, harus menerima diri itu meaning mungkin kalau di sini kayak tidak membandingkan dengan orang lain kali ya Mas ya. Mhm. Mhm. Pengertiannya lebih seperti itu. Kalau misalnya menerima diri apa adanya, tapi ibaratnya kita nggak punya talent apa-apa nih, udah terus kita terima diri kita apa adanya aja, nggak usah ngapain gitu kan, ya itu namanya males, bukan terima diri apa adanya ya nggak sih? Tapi gimana kita punya diri kita yang seperti ini, bagaimana kita tuh mengembangkan ini gitu, menerima apa yang kita punya, and then kita mau willing untuk grow gitu, willing untuk um, beradaptasi, willing untuk belajar gitu. Karena at the end of the day, hidup kita ini kan harus kita pertanggungjawabkan Mhm. sama pencipta kita loh Mhm. ketika kita Mhm. berpulang ya nggak sih? Mhm. Ntar kalau misalnya yang menciptakan kita nanya, kamu ngapain aja 50 Ya tahun di ya dunia gitu. ya. Gue nggak ngapa-ngapain sih dari umur 10 tahun gitu kan, kayaknya wah tidak baik ya teman-teman gitu kan. Maksudnya I mean kalau di sini penerimaan diri tuh lebih ke arah eh, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita percaya bahwa kita tuh diciptain tuh pasti ada sesuatu tujuannya sih gitu. Karena kan kalau enggak, ngapain kita dikandung ibu kita 9 bulan ya? Sehari aja jebrot gitu kan ya langsung. Tapi kan 9 bulan itu kan bayi dari embrio gitu Mhm. dirajut yang benar-benar jadi seorang bayi kan. Mas sama Mas Daniel sama saya sama Mas Aris kan mukanya nggak ada yang sama, Mhm. matanya nggak ada yang sama ya kan. Mhm. There must be a purpose gitu. Kenapa tuh pencipta kita menciptakan kita seperti ini Oke, gitu. karena kau diciptakan mulia tadi ya. Iya. Oke, baiklah. Di sesi yang kedua nanti kita akan ngobrol lebih panjang, sahabat Sonora. Saya pengen tahu apa sih yang terjadi terkait dengan self love pada seorang Anita Hartono. Bagaimana Arisandi akan melihatnya dari sisi keilmuannya, hipnoterapinya seperti apa? Apakah perlu sesuatu untuk bisa menerima diri, atau sebenarnya semua orang bisa menerima dirinya sendiri? Sebenarnya nih gitu kan ya, kita lupa gitu loh bahwa kalau kita ingin menyayangi orang lain dan melayani orang lain lebih lama, harusnya kita harus mencintai, menyayangi, memperhatikan diri kita terlebih dahulu gitu loh. Karena kita ini asetnya gitu kan ya. Kalau kitanya keok, kita udah nggak bisa lagi nih melayani orang-orang lain gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa gitu kan ya. Belum lagi nanti ketika dia udah memberikan untuk orang lain, memperhatikan, menyayangi orang lain gitu, terus tiba-tiba orangnya tidak berperilaku seperti yang dia harapkan. Wah, tambah jutek lagi itu dia gitu kan dia. Dia merasa kayak, aduh gitu kan, ini orang kenapa nggak ngerti, dibelain gitu kan ya. Wah, dia tambah frustrasi lagi gitu di sana gitu kan. Jadi itu malah memperburuk situasi, malah memperparah keadaan kayak gitu. So, jadi uh, yuk kita berpikir logis saja Ya. gitu kan ya. Kalau kita mau menyayangi dan cinta orang lain lebih lama, ya kitalah yang pertama kali perlu dirawat gitu kan ya. Kitalah yang pertama kali perlu diperhatikan. Kitalah yang pertama kali perlu disenangkan gitu kan ya. Apakah itu egois? Enggak gitu kan ya. Jadi yang penting tujuannya apa? Ketika kita tahu bahwa tujuannya kita memperhatikan diri kita, menyayangi diri kita itu supaya nanti kita bisa memberikan yang lebih untuk orang lain, maka itu bukan egois gitu loh, tapi ini adalah sebuah strategi gitu sebenarnya. Karena ketika kitanya sendiri keok, nggak bisa ngapa-ngapain, Oke. nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, Oke. ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa gitu di situ, Mas Daniel. Terus Siap. masalah memberi, Mhm. menerima juga begitu. Kita lupa gitu loh bahwa kalau kita nggak menerima, itu kita nggak bisa memberi loh. So, pertama kali kita perlu menerima terlebih dahulu gitu loh. Gak enak So, rasanya menerima itu, Mas. Sungkan, apa, pantaskah aku menerima gitu-gitu rasanya? nah itu tadi tuh ya masalahnya di self love tadi tuh yang sama si
Anita tadi dituliskan lagunya, makanya kan liriknya tuh luar biasa gitu kan ya. Siapakah kamu yang di depan cermin, apakah engkau bahagia gitu kan. Mhm. Aduh itu mah jelek banget gitu Iya, kan ya. iya, iya, iya. Oke, saya pengen nanya, apa sih terkait dengan self love Mbak Anita? Apa ceritanya? Apa yang dialami sehingga ini menjadi Iya, concern Mbak Anita sampai muncul satu lagu yang cakep tadi? boleh tuh cerita tuh Anita tuh. Gimana Iya. kok lo? Panjang loh, tapi Mas gak apa-apa nih. Nggak apa-apa, ini ada 4 menit, nanti break tol, terus masuk lagi, nanti kita lanjutkan. Oh, tapi cerita saya 40 menit gimana? Aduh, aduh, sinopsisnya deh, sinopsisnya. Disingkatin aja kali ya, disingkatin. Jadi waktu aku kecil, aku tuh seorang balerina. Namanya kalau balerina di Indonesia lah gitu ya, kayak anak-anak kecil SD jelasin balet kayak gitu kan ya. Nah, karena aku seorang balerina, kalau tuntutan di sekolah balet tuh ya harus apa, kutilang gitu kan, kurus Oh langsing iya, tinggi gitu kan. heeh. Nah, tapi itu emang karena aku dilahirkan dengan banyak berkat ya, jadi banyaklah cabi-cabinya gitu di mana-mana gitu kan. Jadi itu susah banget buat aku tuh bisa memenuhi standar itu. Nah, one day aku memang apa ya, aku ngeles balet tuh dari kelas 2 SD sampai SMP, jadi Mhm, cukup lama lah ya. mhm. Jadi one day itu ada sebuah pertunjukan. Nah, di mana pertunjukan itu tuh ada satu adegan solo, di mana kalau dapetin adegan solo itu pastilah biasanya antara yang paling tinggi, paling langsing, atau enggak paling cantik. Iya. Nah, kebetulan aku tuh tidak tiga-tiganya. Aku anak yang standar banget aja gitu kan. Nah, tapi dikasih kesempatan sama guru aku untuk dapat Oh, peran solo itu. Nah, bangga banget dong iya, si iya. Anita yang kecil ini kan. Kelas, kalau nggak salah aku kelas 1 SMP deh waktu itu ya. Nah, jadi pas aku mau memerankan itu di hari aku pertunjukan, ada orang tua murid yang biasanya anaknya ini loncat solo, ada 2 orang yang bilang, ya kenapa si gendut yang loncat? Paling juga nyungsep dia bilang kayak gitu. Terus ibu yang satu lagi bilang, dia mah mau nggak makan kayak apa juga nggak bakalan kurus. Lihat aja emaknya juga gendut digituin. Aku si anak kecil itu. Saya Aku tuh santet ya itu orang itu. itu itu bener-bener bukan dari teman loh, itu Iya, jadi iya, dari iya, orang iya. tua murid Mhm, kan. mhm, Dan aku tuh memang sering banget lah dibilangin kayak Anis masukin perut gitu, kalau nggak mhm, mhm, pokoknya tahan napas gitu ya kalau mhm, misalnya lagi mhm, balet mhm. gitu kan. Tapi aku udah terbiasa dengan omongan kayak harus kurus, awas perut maju yang kayak Mhm, gitu-gitu. mhm. Nah, tapi aku nggak pernah dihina sama orang tuh membawa orang tua aku gitu, Ya, membawa ya, mamaku. ya, ya. Nah, itu my hot button banget tuh. Jadi si aku it was my last performance. Jadi waktu itu pertama kali aku solo, tapi itu terakhir kali aku juga pertunjukan. Pulang-pulang aku bilang sama mamiku aku nggak mau balet lagi, aku mau fokus sama sekolahku aja. Dan mamiku sampai saat ini nggak tahu kalau karena itu aku berhenti balet gitu loh. Oke. Nah, itu kejadian aku umur 13 tahun ya, Mhm, tapi merasakan pahit dan kayak ngelihat diri sendiri tuh nggak pernah bisa langsing tuh sampai seumur gini loh gitu, sampai sedewasa ini selalu mhm, ngelihatnya diri tuh kayak aduh kenapa sih perut gue nggak bisa rata, aduh kenapa sih perut gue nggak bisa masuk, yang kayak gitu-gitu terus. Dan mhm, di mhm. dalam lingkaran body image itu tuh kayak akhirnya aku kurus pun, aku diet keras pun, aku kurus pun, tapi aku nggak pernah puas gitu sama diri sendiri gitu kan. Nah, sampai one day aku tuh mengikuti sebuah kelas chemistry di mana diajarkan tentang percobaan kristal air ya. Jadi Mhm. percobaan oleh Profesor Masaru Emoto yang menceritakan bahwa kristal air itu bisa berubah ketika kita mengucapkan kata-kata positif di dalamnya. Makanya ada tuh air sungai apa ya, kayak sungai Tigris, air sungai Mhm, mhm, Yordan mhm, gitu kan, mhm, air Zam-Zam gitu. mhm. Sebenarnya itu semua air, tapi air yang didoakan. Makanya dia Mhm. punya powerful khasiat yang sangat powerful gitu di dalam air itu ketika kita mengucapkan kata-kata yang positif gitu. Nah, sebenarnya tubuh kita ini 70% air kan. Nah, ketika kita mengucapkan kata-kata yang positif, the same thing will happen gitu di dalam tubuh kita. Gitu. Tubuh Oke, kita akan memiliki kristal yang indah dan akan membawa keajaiban lah ibaratnya gitu ya oke. di dalam hidup kita. Keajaibannya seperti apa? Terusin setelah jeda ya. Maaf ya, saya potong di sini ya. Saya informasi tol dulu. Keajaiban apa yang terjadi dengan kata-kata yang indah seperti pada air tadi, kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih di Serasi, Selaras, Rasa, dan Aksi, sahabat Sonora. Tadi sebelum jeda, Mbak Anita, bintang tamu kita malam hari ini, cerita tentang proses penerimaan dirinya ya dari seorang balerina, kemudian punya satu kejadian yang
dalam tanda kutip traumatis nggak sih sebenarnya. Kemudian sampai ke titik di mana dia mengikuti satu momen terkait dengan air dan doa-doa yang membuat indah semuanya ya. Mari kita lanjutkan. Jadi tadi gimana ceritanya Mbak Anita? Kita ikut dalam suatu apa? Training, Ikut dalam seminar? suatu ya kelas Kelas? training tentang chemistry ya, Mhm. tentang chemistry. Jadi kita sebenarnya belajarnya sebenarnya inti pembelajarannya bukan itu, cuman itu yang aku dapat ya Iya, dari iya. percobaan Profesor Mas Emoto itu. Dan kebetulan waktu itu di balik laptop aku tuh adalah kaca gitu. Nah, Oke. terus aku ngaca, terus pas dia bilang 70% diri kita itu, tubuh kita itu adalah air, aku yang kayak gila, itu sebenarnya orang yang di kaca itu nggak pernah ya gue ngucapin kata baik atau kayak makasih ya kamu sehat banget hari ini, atau kayak kamu cantik banget hari ini. Pernah nggak sih kita ngomong di depan kaca gitu kayak kamu cantik banget loh hari ini gitu, kamu keren banget hari ini. Jarang kan, ya nggak Mas Daniel, jarang kan. Paling kalau kita ngaca tuh yang kita lihat, gue udah jerawat baru gitu, Aduh, semua gendut lihat apa gitu. ya nih, aduh handphone handphone Ya. kan gitu. Maksudnya aduh kayak muka gue udah turun ya, kayak cewek gitu lah ya. Tapi jarang banget untuk kayak nanya bener-bener kayak are you okay today gitu, are you happy today gitu. Kayaknya kan not even ourselves, kayak orang lain juga nggak ada yang nanyain sih, ya nggak sih. Iya. Nah jadi kebetulan pas itu di balik laptop aku adalah cermin, pas aku lihat wajah aku di cermin, aku melihat pribadi yang kasihan banget waktu itu. Kasihan banget sih ini perempuan gitu ya. Kayaknya seumur hidupnya cuma dituntut untuk ya lu harus kurus gitu aja. Mau kurusnya sakit kayak mau kurusnya pokoknya kurus gitu. Iya. Tapi tuh di situ aku jadi tidak mensyukuri hal-hal yang lain yang aku miliki selain aku ini pengen punya tubuh ideal, intinya kayak gitu. Oke. Nah, padahal udah ideal pun, tapi di kacamata aku kayak kurang, di kurus apa gitu kan ya. Sampai akhirnya aku sempat kena binge eating disorder juga, Mas Daniel gitu. Dimana aku makan tapi nggak aku telan, aku lapehin lagi gitu karena mau kosongin isi perut dan lain-lain seperti itulah. Nah, ketika masa-masa itu aku turning point-nya tuh benar-benar ada di yang pas aku lihat ke kaca sih. Aku bilang ini pribadi kasihan banget gitu. Kayaknya udah seumur ini nggak pernah di ibaratnya dipuji oleh sang empunya tubuh ya gitu kan. Karena kan jiwa kita kan berlabuhnya di tubuh ini nih, bukan di tubuh orang lain. Lah kalau bukan kita yang sayangin, mau siapa lagi gitu selain diri kita itu yang di depan cermin gitu kan. Nah dari situ aku kebetulan waktu itu suka jalan pagi terus tiba-tiba banget dapet tuh liriknya gitu, tiba-tiba aja. Kayak aku nggak berniat, nggak ada kepikiran ciptain lagu kayak gitu-gitu, nggak. Jadi tiba-tiba kepikiran terselibat gitu, ini kata-katanya gini dan aku percaya banget itu Tuhan yang kasih sih menurut aku sih gitu. Dan seperti dititipin kayak ada suara gitu yang bilang ke aku bahwa karunia dan talenta yang aku titipkan ini bisa menolong banyak orang gitu. Mungkin lagu ini pas aku ciptakan memang bukan untuk viral-viralan ya gitu, tapi menjadi lagu yang bisa menemani banyak orang yang terluka itu bisa berproses gitu. Jadi ya that's the moment ya, ketika kita dapat lagu dari Jalan Pagi itu. Kebetulan suamiku juga komposer lagu, jadi dia yang langsung aku bilang, "Pak pulang mainin di piano," gitu kan. Iya langsung jalan kaki pulang gitu. 10 menit kita mainin di piano langsung terjadi lagu utuh itu 10 menit gitu. Jalan pagi dan 10 menit ya kan. Besok saya mau jalan pagi ya, siapa tahu saya ketemu lagi. Banyak inspirasi kalau jalan pagi.